형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Suratika. Ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Juliardi Kurniawan. Nah, kami jurusan Sistem Informasi kelas 3C. Nah, baiklah, kami akan membuat video tutorial membuka PC dan mengenalkan perangkat-perangkat yang ada di dalam CPU atau PC. Nah, ini alat kami sebelumnya. Ada namanya. Oke, kita langsung aja masuk ke caranya. Yang pertama itu kita buka dulu bagian ini ya, baut ini. Dibuka. Nah, dibuka bagian bautnya. Nah, untuk membukanya itu kita tinggal sipakan aja di shift ini ya. Nah, baiklah, setelah kita buka, di sini saya akan terlebih dahulu ya menjelaskan perangkat-perangkat apa saja yang ada di dalam CPU. Nah, sebelum itu saya beritahu dulu nama-nama perangkatnya. Di sini ada power supply, lalu ada motherboard, ada prosesor, ada kabel SATA, ada penhacing, ada baterai CMOS, ada hard disk, ada RAM, dan ada beberapa slot yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat keluaran dan perangkat masukan. Nah, ini dia jembatannya seperti itu. Nah, oke. Saya akan membuka terlebih dahulu untuk bagian power supply. Bagaimana cara membukanya? Power supply itu membukanya itu di bagian bawah nih. Nah, power supply itu bentuknya besar seperti ini ya. Dimana power supply ini berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC atau arus baterai menjadi listrik. Nah, apa gunanya? Itu untuk mencolokkan PC atau komputer di sini. Nah, di sini nanti ada coknya. Coknya itu kita colokkan ke sini, lalu nanti dicolokkan ke colokan yang satu lagi gitu. Jadi power supply ini untuk mengubah arus baterai. Ini kan power supply baterai menggunakan power itu lagi menjadi listrik agar PC bisa digunakan dan dapat terhubung ke komputer atau laptop gitu. Nah, setelah itu di dalam sini juga saya gini kan ya. Nah, di sini ini ada RAM. RAM ini tempat penyimpanan sementara, dimana ketika kita mengetik, nah itu kan tersimpan di dalam boot. Nah, bootnya itu tadi sebelum kita save atau save as, nah dia tersimpannya itu di RAM ini gitu. Berbeda dengan hard disk. Nah, nanti kita jelaskan apa itu hard disk. Oke, selanjutnya dijelasin sama teman saya.
Dirikan aja. Kebalik. Oh gini. Oh enggak. Berhenti kan Pas dulu. Ini saya akan melanjutkan dari lanjutan Nadia tadi. Oke, baiklah, di sini ada panhacing. Berfungsi untuk menetralkan suhu pada komputer. Ya, Udah. lalu baterai cemos. Sini dia baterai cemos Yang kecil. yang kecil ini Kayak baterai jam. untuk mengatur tanggal dan waktu. Lalu lanjut motherboard. Motherboard ini yang hijau ini ya? Ya, yang Yang hijau. seperti papan ini Seperti dia. papan ini. Semuanya lah ini underboot itu. Berfungsi Merupakan merupakan ibu dari komputer atau sebuah papan utama. ya papan, maksudnya itu dari sebuah komputer itu maksudnya papan utama itu berfungsi juga untuk meletakkan perangkat-perangkat keras pada CPU. Misalnya ya kayak si prosesor ini letaknya kan di motherboard, lalu ada juga baterai cemos, lalu baterai-baterai kecil yang chip-chip seperti ini semua diletakkan di motherboard. Makanya dia disebut itu papan utama karena semua perangkat-perangkat diletakkan yang terpenting diletakkan di dalam motherboard ini. Oke, lanjut. Di sini ada prosesor. Ini prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer agar berjalan dengan maksimal. Nah, selanjutnya setelah itu di sini itu ada yang namanya DVD room. Nah, DVD room ini berfungsi untuk pemutar disk atau kaset. Di sini kalau pada zaman dahulu itu dia belum ada namanya handphone kayak gitu. Jadi kalau mau mutar disk atau mau mutar video itu dari sini di video yang depan ini. Dia itu memasukkannya dari sini. Dia tuh sama juga bentuknya panjang juga seperti hard disk. Nah, tadi kan kita ada menyinggung nih soal hard disk. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari hard disk tersebut? Hard disk itu yang di dalam sini. Ini bukan kameramen. Nih, hard disk itu yang ini. Hard disk itu berfungsi sebagai penyimpanan data ya. Nah, di dalam hard disk itu sendiri dia terbagi menjadi dua. Kalau di komputer atau laptop biasanya dia itu local disk C dan local disk D. Nah, di local disk C dan local disk D itulah dia tersimpannya di hard disk. Kalau local disk C dia berfungsi untuk menyimpan seperti musik, video, file, dokumen dan lain-lain. Sedangkan di local disk D itu berfungsi untuk menyimpan aplikasi-aplikasi seperti Word, Excel, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Setelah di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Di sini ada kabel SATA. Kabel SATA ini berfungsi sebagai penghubung dalam sebuah perangkat penyimpanan seperti HDD, DVD, dan ROM. Dan ada juga di sini casing PC. Ini dia semua. Nih, ini ada banyak warnanya, ada yang biru, ada yang merah. Yang hari ini warna merah. Yang berfungsi untuk melindungi perangkat di dalam PC. Inilah casing PC tadi. Oke, baiklah. Lanjutnya, di sini ada kabel power. Kabel power ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dan power supply ke motherboard. Nah, setelah di kabel power itu di sini juga ada beberapa slot. Nah, slotnya itu di sini. Nah, slotnya itu ada beberapa ya. Ini ada yang warna hijau sama yang warna ungu. Nah, ini untuk mikrofon. Terus untuk zaman dulu itu kalau dianya misalnya
seperti mouse-nya itu bulat kabelnya, nggak bulat seperti nggak petak seperti ini. Nah kalau zaman sekarang kan pakai yang petak ini ya. Kalau udah pakai mouse sekarang, ini untuk mikrofon, untuk speaker dan lainnya. Lalu ini namanya HDMI. Ini untuk menyambungkan dari komputer ke monitor. Misalnya kita mau menggunakan proyektor. Nah, proyektor di sinilah dia disambungkan. Ini bisa, yang ini juga bisa. Nah, ini dia untuk printer bisa. Lalu untuk apa juga bisa? Apa tuh namanya? Keyboard. Nah, ini untuk keyboard juga bisa. Baru ini untuk kabelan yang mana ya? Yang ini. Karena ini untuk LAN. Nah, kabelan itu sendiri apa? LAN itu kabel jaringan. Nah, di dalam LAN itu dia nanti untuk menyambungkan WiFi jaringan biar dia bisa tersambung ke perangkat-perangkat. Kabelan itu banyak tuh di dalam, sedikit penjelasan tentang LAN. Nah, kabelan itu digunakan di sebuah kayak sebuah laboratorium. Nah, menggunakan LAN agar WiFi 1 itu bisa tersambung ke banyak PC. Karena kan kalau misalnya dianya menyambungkan menggunakan WiFi, dia bakal putus-putus. Nah, kalau pakai kabelan ini dia enggak, dia bisa kesambung ke banyak komputer. Kabelan itu kalau nggak salah dia warnanya itu ada banyak, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, dia itu nanti disambungkan kayak kabel cross gitu. Sekian tugas dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.